Kalau semua Allah, terus siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Pertanyaan ini kalau dijawab dari kubu salik, jawabannya mesti ngeten, sing nyembah yo makhluk, yang disembah adalah Allah. Maklum nggih? Maklum. Tapi pertanyaannya ini kalau dijawab di golongan wasil, jawabannya cuma satu, tapi membingungkan. Sopo sing disembah, siapa yang menyembah, dan apa yang dijadikan untuk menyembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thohir dari Bangkalan, Madura. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini ayat yang sering jenengan sampaikan, Gus. Allah yang menciptakan dan apa yang engkau kerjakan. Pertanyaannya, kalau semuanya Allah, hakikat penyembahan yang kami tanyakan, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan. Yang kedua, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Janganlah engkau pernah merasa aman dari bisikan hawa nafsu. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak kita kepada kejelekan. Yang menjadi pertanyaannya, apa Allah menjadikan nafsu? Terus di ayat yang terakhir, illa ma rahima rabbi. Bagaimana cara mendidik nafsu dari amarah lawamah muhimmah hingga menjadi nafsul mutmainnah sesuai dengan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon pencerahannya, Gus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tersuwun. Kalau semua itu Allah, lantas siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Terus perkara apa yang untuk dijadikan sebagai menyembah? Ayat wa ma ta'malun ini jarang dibuka, Pak. Yang sering dibuka itu wallahu khalaqakum. Bahwasanya yang menciptakan semua makhluk adalah Allah. Sementara wama ya'malun, wama ta'malun ini jarang dibuka. Karena ayat ini, kalimat ini langsung bersinggungan dengan tasawuf dan apapun yang kau lakukan. Jadi Allah diletakkan di belakang. Miturut pandangan dari pertanyaan pertama, kalau semua Allah, terus siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Pertanyaan ini kalau dijawab dari kubu salik, jawabannya mesti ngeten, sing nyembah yo makhluk, yang disembah adalah Allah. Maklum nggih? Maklum.
Tapi pertanyaannya ini kalau dijawab di golongan wasil, jawabannya cuma satu, tapi membingungkan. Sopo sing disembah, siapa yang menyembah, dan apa yang dijadikan untuk menyembah? Jawabannya mek setunggal, ingsun. Janganlah kau sembah namaku, sifat, datku, tapi sembahlah aku. Ini ayat seakan-akan ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Tapi maksudnya orang itu penyembahan akan benar kalau sudah di titik aku. Maksudnya ayat itu seperti itu sebetulnya. Kan dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lah gitu toh. Fa'budni. Sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri. Dan tegakkan, dirikan sholat itu semata-mata hanya mengingat aku. Jadi bahasa khalik, bahasa makhluk miturut golongan arif, kalimat niku sudah nggak ada. Yang ada cuman aku. Dalam hati loh Pak Bu ya, dalam hati, bukan di lisan. Kalau di lisan ya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Salik tadi. Yang menyembah iku makhluk, yang disembah adalah Khalik. Tapi ketika lisan mengatakan makhluk dan Khalik, maksudnya keingsunan yang kita orang lain tidak tahu. Sama dengan gini, umpama iki cara ilmu dulu Pak nggih, ilmu lho ya. Empun diterkol aku. Ojo. Umpama saya mengatakan gini. Sing ngaji iki aku. Pandangan jenengan orang umum mesti makhluk. Lah ngoten nggih. Kalimat aku tadi lah nggih toh? Tapi orang lain apa tahu maksudnya aku dalam hatiku adalah Allah? Enggak tahu. Makanya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun betulkah hatinya itu tajalli? Pertanyaannya di situ. Miturut orang arif, manakala hatinya Fir'aun itu duduk di tajalli benar. Cuman orang lain yang memandangnya oleh karena tidak tahu dan tidak paham menuduh Fir'aun menuhankan diri. Al-Halat juga begitu. Pokoknya intine sedaya arif niki Pak. Semua arif, baik itu yang prosesnya otodidak ataukah prosesnya itu lewat jalur wasilun, ilmu, amal, istiqomah. Kalau sudah di ranah arif, semuanya jawabnya cuman aku. Aku yang dimaksud kalau dijabarkan akunya Allah. Karena aku ini makhluk, beliau itu sudah nggak ada. Bagaimana mungkin akunya makhluk itu akan bisa mengatakan akunya Allah sementara akunya makhluk sudah tiada? Artinya apa mungkin perkara yang sudah tidak ada itu bisa mengatakan atau bisa melihat perkara yang ada? Nggak bisa Pak.
Yang bisa mengatakan yang ada, aku itu adalah yang ada itu sendiri. Tambah mumet. Nggih? Wis urusan Gusti Allah. Mumet gak mumet di siapa sing penting ngombe kopi ngoten. Pun itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah ayat wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Bagaimana caranya nafsu lawamah, nafsu amarah menjadi mutmainnah sesuai dengan ayat, mohon maaf, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ngeten Pak, mau tidak mau jawabannya materi malam hari ini harus berkholwat, titik pun. Hati sampean harus berkholwat, wujudnya kholwat, zikir. Urusan pagi, siang, malam, ataupun sore, atau keadaan apapun, kalau hati sampean berzikir, itulah kholwat. Apa sih tarkibnya kholwat? Takrifnya yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Membersihkan pengakuan makhluk yang sudah kadung masuk dalam hati kita, sudah kadung kita yakini, sudah kadung kita cintai. Ini harus dilepas. Wa may yakfur bitauhid, barang siapa yang mau melepas tauhid di dalam hatinya, maka wa yu'min billah, bertemulah kau pada Allah. Makanya nafsu itu akhirnya menjadi mutmainnah. Nafsu itu pengharapan, keakuan. Yang tadinya jenengan keakuan makhluk, setelah makhluk sirna fana, maka akunya Allah sing mesti terjadi. Tapi taruhannya rodiyata mardiyah, ridho melepas yang tadinya oh itu biniku, oh iku anakku, oh iki dunyaku. Taruhannya di sini Pak. Hati tidak boleh wekku makhluk, nggak boleh. Hati harus beriman wekku Allah. Loh, berarti Gusti Allah nggih rabi nggih. Lah, iku jenenge gak paham ngoten niku. Apa iso rabi wong ana emek tunggal? Ya mboten pantes lah. Enggak bisa. Allah itu dijejeri oleh sesuatu yang tidak ada. Mokhal. Kaifa yutasawwaru. Heta, apa mungkin Allah itu bisa dijejeri, ditutupi oleh sesuatu, sementara sesuatu di mata Allah itu tidak wujud. Ini mboten saged lah Pak. Itu berarti hati seseorang yang betul-betul sudah makrifat itu di situ Pak. Jadi hanya kuncinya kita sering khalwat, itulah yang menjadikan nafsu amarah, nafsu lawamah atau yang jelek-jelek itu akan menjadi mutmainnah. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Mukhlason yang kami hormati, kepada para hadirin yang kami hormati,
Saya mohon penjelasan Gus Mukhlason terkait, saya pernah belajar pada seorang guru mursyid, beliau menyampaikan sebagai berikut. Orang-orang yang melaksanakan ibadah syariatnya saja disebut fasik. Apa itu fasik? Orang yang melakukan kesesatan yang sangat jauh. Dan orang yang melakukan ibadah hakikatnya saja disebut sindik. Dan apabila orang melakukan ibadah syariat dan ibadah hakikat baru disebut siddiq. Kami mohon penjelasan Gus Mukhlason tentang penyampaian sang guru tersebut. Sekian, terima kasih. Antara al-ubad dengan salik dengan wasil. Tadi memang sengaja saya tidak menyebut al-ubad karena posisi pembahasan kita adalah fokus antara salik dengan wasil. Yun sewu, siapa yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang ibadah jasmaniah saja itu disebut fasik, yang mengatakan itu orang yang sudah tahu kebenaran. Tapi bagi kita yang masih disebut abid, abid itu ahli ibadah cuman hanya secara jawareh, fisik saja. Gak mungkin Pak ya, gak merasa kalau kita itu wong nyatanya kita setiap saat ya waktu al-imtithalul awamir, kita menjalankan apa yang Allah perintah secara fisik. Kita hanya dipahamkan dan disadarkan ibadah secara lahiriah saja. Gak mungkin kita mengatakan kita fasik, karena nyatanya kita waktu perintah ya kita jalankan, larangan kita tinggal wastinabun nawahi. Tapi ini dikomentari oleh orang-orang yang sudah menemukan hakikat kebenaran, yaitu arif, beda. Orang arif yang ekstrim Pak nih. Nek arif Kanjeng Nabi ngeten. Kanjeng Nabi loh ya. Maklum, dereng ngerti. Tidak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu Pak? Tidak lekas-lekas langsung dihukumi salah. Karena semua kita prosesnya dari sini. Sebagai sunatullah umate anak turunin Nabi Adam, semuanya begini Pak. Mulai dari Nabi Adam sampai anak cucunya, iku pernah dijerumuskan oleh iblis. Al-Hijr ayat 39-40, keterangannya ada di situ. Pernyataan iblis di hadapan Allah langsung nih, dan minta izin penangguhan iblis terhadap Allah, diizini oleh Allah. Iblis itu dikasih wenang gudo menjerumuskan Nabi Adam dan anak seluruh putunya, anak putunya. Miturut cerita kisah di Quran, Nabi Adam ya kejelungup. Nah itu setelah makan buah khuldi. Kita syahwatud dunia. Kalau menurut saya sih udah semua kita memang seperti itu proses awal. Sing penting sekarang jangan sampai masuk dalam satu ayat qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Jangan sampai kita berdusta di dunia ini tidak bisa bertemu Allah, jangan. Sebab siapa yang mendustai pertemuan terhadap Allah di dunia ini ke akhirat, maka itulah
qad khasiral ladina kadzdzabu biliqaillah. Sak sengsorone orang yang Pak Bu, getun kecewa itu enggak di depan Pak, mesti di belakang. Mesti di belakang. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya kita asalnya fasik. Ya. Asalnya ingkar. Terus menjadi iman sebelum mati, itu aja. Berarti kita tidak boleh mengevaluasi hati orang. Berarti kita wajib ngerayai ngevaluasi hati kita masing-masing. Baru wis gak loloan iku nek ana kuno. Kanjeng Nabi kan ngoten, Pak. Enggak terus memutuskan orang itu jelek, enggak. Memberikan maklum. Laksana ngeten. Bagaimana mungkin salah ya? Orang yang matanya tidak bisa melihat sesuatu dikarenakan buta, terus berjalan nabrak tembok, bisa dikatakan salah? Nek menurut Kanjeng Nabi mboten salah, Pak. Dimaklumi. Karena tidak tahu di depannya ada tembok. Yang tidak buta itu kewajiban menuntun. Pak D, jalannya lewat sini loh, sana ada tembok. Oh, tak kira rondo iki mang. Tak tabrak. Guyon. Memang akibatnya orang yang buta niku gelap, Pak. Enggak ada cahaya. Sama dengan hati seperti itu, makanya disebut fasik. Tadi ada di situ. Tapi bagi orang-orang yang ada di abidun al-ibadah jasmaniyah mengatakan orang-orang salik bahkan orang arif, mohon maaf ya, iku sindik. Karena apa? Karena dia nggak paham apa isi di dalam hatinya beliau-beliau. Ketika salik sudah merasa dirinya itu yang menggerakkan Allah, luwih-luwih wasil. Abid iku mboten paham. Apalagi kalimatnya wasil itu mengatakan aku Allah, wah tambah nemen niki. Ucapan yang di dalam hati dikeluarkan secara lesan. Niki wong gendeng niki. Nek gak wong gendeng gak mungkin berkata seperti itu. Artinya orang yang akalnya sudah dijadab, ditarik Allah sehatinya. Pasti dihukumi kafir zindik. Lah, terus bisanya rukun bagaimana, Pak? Yang abid juga tidak lok-lokan. Yang wasil juga enggak ngelok-ngelokno. Bagaimana menjadi umatan wahidah? Jari Vetivera harus duduk di tengah-tengah saja. Berarti bagaimana? Syariat bernuansa hakikat. Baru teng mriku. Makanya sesuk secara syariat Allah akan menurunkan Nabi Isa. Maksud dan tujuannya, visi dan misinya adalah meneruskan syariat Rasulullah. Loh, mengapa beliau kok visinya di seperti itu? Di samping membebaskan pajak, ya, beliau juga meneruskan syariat Rasul. Kalau boleh saya berkata, tapi jangan dibikin hati loh ya. Barangkali besok jenengan menangi,
turunnya Nabi Isa ya. Sampai diteni bener apa gak sing kula ucap. Barangkali saya nggak menangi jenengan menangi misalnya umur sampai 2000 misalnya. Loh. Lah nek Allah berkehendak kan saged mawon. Loh. Ngeten. Syariat Rasulullah sebetulnya itu sudah dipelencengkan umat-umat. Ngamuk, jenengan nesu wae. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahim hanifah. Syariat Rasulullah niku plek ambek kakek Nabi Ibrahim. Syariat yang bernuansa hakikat. Ibaratnya sholat mesti khusyuk, mesti ketemu Allah. Ibaratnya ibadah ghairu mahdoh, mesti ketemu Allah. Kerja misalnya, hati tidak terpancang dengan upah dan uang, enggak. Hati terpancang hanya bertemu. Lah sekarang gitu enggak? Lu kita bicara fakta, Pak. Tapi lah enggak kerasa toh? Enggak kerasa. Berarti sudah keluar syariat kita itu terhadap syariat Rasulullah. Nek cara lahire mboten, batin batos niki sing mboten sama. Sampai mengapa Allah menuangkan di dalam teladan, sing teladan itu khusus bicara liman kana yarjullaha, tidak liman kana makhluk. Kok nang Allah? Kok gak nang makhluk ayate? Ayo. Ayo saya mencari ning Quran adakah yang makhluk? Atau wis dimajasno ae, dimajaskan? Atau ghairihi? Enggak ada, Pak. Mengapa harus ada di dalam hati itu satu keinginan untuk bertemu Allah? Dan ini sering dibahas, Pak. Tapi hanya sebatas kulitnya saja. Allah itu rahmat. Rahmat. Rahmat berarti derajat makrifat atau arif niku. Maksudnya ada di situ. Boten duweni keinginan untuk memperkaya diri. Hati loh, saya bukan ngomong jasmani. Ruhaniyah bukan jasmania. Kalau jasmania wajib. Wong ning dunya jenengan sebagai seorang suami yo kewajiban tanggung jawab anak istri lah gitu toh. Berarti wajib kerja. Tapi di dalam kerja itu ada Allah mboten? Lah disinilah Pak letaknya seseorang antara abid dengan wasil di sini. Biar dua-duanya tidak gelut, dua-duanya harus duduk di tengah-tengah. Berarti ketemu sudah. Pun mboten lok-lokan. Iya Kang bener sampeyan. Aku biyen iku gak ngerasa nek aku iki fasik. Oh ngono. Sing ana wasil nggih ngoten. Iya Kang. Krana kula nggawa kebenaran situk tok. Tak anggap liyane gak ana. Memang gak ana. Terus aku ya sempat dadi wong gendeng. Ya wis saiki wis waras karo Pak nggih. Nek wis waras wis tidak ada gelut. Nek sik padha gak waras wis tak sampai akhir zaman. Jadi Nabi Isa itu nanti diutus Allah turun ke bumi
untuk meluruskan syariat Kanjeng Rasul. Titik. Orang kalau sudah memegang di tengah-tengah itu Pak wis udah. Jadi ukurannya dia itu coro sholat mau minta pahala ya gak pantes. Karena merasa bukan dirinya yang melakukan. Wis ora, wis ngintir ae. Nganut. Wis mboten enten napa-napa. Sami to. Orang-orang dulu kita, orang tua kita waktu kita mau berangkat kerja di luar negeri, ya tak? Ibu, bapak minta doa supaya enggak terjadi apa-apa. Akhirnya jenengan dilus baduke nggih, arep mangkat. Ya wis cung. Berangkat to cung, tak dongakno, saya doakan tidak ada apa. Betul Pak, akhirnya pulang tidak bawa apa-apa. Doa ini orang tua. Masya Allah. Jadi itu nanti Pak akan menjadi rukun, tidak saling sikut-sikutan. Kalau semuanya menjadi orang sadar mekaten. Terus masih ada ya tadi pertanyaan ya. Oke, sampun. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, mungkin saya mengoreksi tadi pertanyaannya dari Bapak tersebut yang mengatakan bahwa seorang mursyid berkata demikian kemudian dijelaskan oleh Gus. Kami mohon maaf berpendapat la ta'ata, kami sebagai pecinta syariat dan juga pelaku syariat di dalam hal ini kami sangat hati-hati karena yang kami pegang la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq, dari siapapun yang datang entah itu dari guru sekalipun, kalaupun bertentangan, andaikan berkata demikian orang pelaku syariat adalah begini dan begitu, maaf kami tidak ulangi kembali, maka kami tidak setuju dan saya anggap itu kurang tepat. Oleh karena itu kita semua marilah kita tidak terlalu fanatik dengan ucapan oleh seseorang siapapun, guru manapun, tanpa kita mengetahui data ataupun sumber yang valid. Itu yang pertama. Memasuki kepada permasalahan Gus, mohon maaf mungkin teman-teman, karena begini, yang kami pelajari itu semua mata pelajaran, baik itu umum ataupun agama. Saat ini kami memasuki pelajaran adalah pelajaran yang sangat sulit, yaitu ilmu tauhid ini, bahkan lebih sulit daripada matematika. Kalau ilmu matematika kita menghafalkan rumus, insya Allah bisa cepat. Nah, langsung kepada permasalahan Gus, mohon maaf, panjenengan tadi menjelaskan tentang syariat. Kalau masalah syariat itu tentang ketuhanan atau ketahiran Allah, itu kami sangat tercerahkan, artinya tambah mantap, tambah yakin, karena kami yakini itu semua sesuai dengan redaksi atau sumber yang kami ketahui. Karena di dalam kitab, mohon maaf atas waktunya karena ketidaktahuan saya, apabila terlalu pendek mungkin tidak sampai maksud dan tujuannya. Ketika kami menjelaskan tentang siapa Allah, maka jawaban kami adalah ismun lidzati, Allah adalah nama untuk zat sang pencipta alam. Kemudian masuk kepada
langsung mungkin kepada wasil ataupun kepada apa tadi murad yang Gus sampaikan. Karena ketika kita masuk kepada wasil, sebenarnya pertanyaan ini sama yang disampaikan dengan tadi itu, Gus. Jika saya adalah menyembah dan yang disembah dan juga bahan yang disembah adalah sama, maka hal ini saya perhatikan fenomena ini sering terjadi sehingga seseorang akan meninggalkan syariat. Bahkan banyak dengan pertanyaan orang tersebut tadi, banyak orang yang tidak sholat karena berpedoman dengan tersebut, dengan Allahul ladzi khalaqakum gitu. Terus yang saya tanyakan mungkin Gus, redaksi yang mengatakan bahwa ingsun tadi yang dijelaskan oleh antum itu menurut syariat, ingsun menurut antum tadi di dalam apa, di dalam hakikatnya atau di dalam wasilnya, karena ini sangat apa, tanpa ruwet itu ini Gus, tanpa ruwet gitu. Terima kasih. Gini Pak ya, mohon maaf sekali lagi. Makanya mengapa Kanjeng Nabi itu bersikap pasif menghadapi iman dalam hati seseorang itu kompleks. Ada yang masih di tingkatan Islam, ada yang sudah iman, ada yang belum ihsan, bahkan sudah ihsan. Rasulullah selalu arif menghadapi umatnya yang seperti itu. Artinya selalu beliau itu tidak menjustis selamanya itu salah, enggak, mesti mengatakan maklum. Makanya mengapa kita ketika ngaji tafsir Quran ya, entah Jalalain atau kakak tafsir Ibnu Katsir ataukah tafsir Munir, ketika kapasitas kita itu belum dianta, kita masih dihua, nggak bisa untuk berkata-kata apa yang isi maksud maqasidul a'dham atau makhlus syahidnya di dalam anta, mboten saged. Apalagi kalau kita berbicara ana, susah sudah. Tapi gini Pak, mohon maaf, kita harus kembalikan yang membikin kita itu belum paham iku siapa, yang membikin si A iku si B iku paham ya siapa, yang meletakkan Allah terhadap hatinya si A di iman belum ihsan ya siapa, yang meletakkan si B di ihsan ya siapa. Itulah Pak, Rasulullah itu memandang pelakunya yang sebenarnya, tidak memandang mukawanatnya. Sebab ada salah satu makalah Ibnu Athaillah, salah satu yang saya lupa itu makalah keberapa, mengatakan gini, al-kaunu minal mukawanat zulmatun ay adamun. Wis iki ngawelu niki, makalah niki kalau kita minim belum mengerti makhlus syahidnya la ilaha illa anta, nggih sik di muterno Gusti Allah, sik bingung. Nah di situ dikatakan ngeten nek, makhluk semuanya itu bersifatkan zulmah. Zulmah itu peteng, gelap. Alam iki gelap.
pada hakikatnya. Sarai gelap ai adamun ora ono. Loh, kalau kita tidak paham kan ngeluh, Pak, bingung. Memang dulu kita prosesnya seperti itu. Makanya mengapa kita setelah akil balik itu harus bersahadat. Mengapa anak-anak kita pondokkan, kita suruh untuk memahami tentang hukum-hukum syar'i. Disinilah prosesnya. Tapi kita kan tidak diperintahkan untuk berhenti. Namanya proses itu belum selesai, harus ditingkatkan. Kalau bahasa tauhid itu susah kita hayati, susah kita fahami, gini aja, yang membuat sulit siapa? Terus si B kok mudah? Yang membuat mudah ya aku yakin dengan sikapan hati kita merujuk pada Allahnya, aku yakin justru yang mana tadinya sulit ikut dimudahkan oleh, sama dengan kita kesini loh, Pak. Hati kita susah, sulit atau enggak, dengan pedoman yang bisa mendatangkan ke sini itu cuman Allah. Hati kita untuk merujuk kepada Allahnya ini susah apa sulit? Ini rahasia kita masing-masing. Susah enggak iman kita meyakini saya bisanya berdiri, rukuk, sujud, duduk itu karena Allah? Ataukah sebaliknya, karena kita sendiri? Sumbernya bisa berdiri, sumbernya bisa rukuk, sujud, duduk atau datang ke sini dari kita sendiri atau dari Allah? Susah enggak hati manakala diajak untuk merujuk pada Allah? Lah niki tergantung kelas kita masing-masing. Apabila kita itu susah hati kita diajak ingat sadar semua karena Allah, yes memang masih dibikin Allah gitu proses. Tapi ingat, jangan pernah berputus asa. Sesulit apapun iman kita untuk merujuk kepada Allah, teruskan. Jangan berhenti. Olehnya kau ingat pada Allah walaupun itu susah. Nyun sewu, lebih bahaya orang lupa kepada Allah dikarenakan tidak berzikir daripada orang berzikir tapi hatinya lupa kepada Allah. Saya ulang, lebih bahaya orang lupa terhadap Allah disebabkan tidak berzikir daripada orang yang berzikir lesannya tapi hatinya lupa pada. Loh, ini proses maksudnya itu. Berarti dari makalah ini menyarankan kepada kita, walaupun kita belum bisa ingat dengan benar, jangan pernah sampai melupakan dzikir. Makanya kemarin pas di mana itu ada yang bertanya, bagaimana caranya hati saya ada rasa rindu pada Allah? Bagaimana caranya hatiku ada rasa ingin ketemu Allah? Jawabannya, kalau panjenengan hati mau terus menerus berzikir sir, itu nanti Allah akan memberikan namanya sifat kerinduan. Satu. Nomor dua, rindu biar ketebus, yang disebut ketemu, itu jenengan wajib untuk bersirul asror.
baru ketemu. Makanya kitab ada Pak karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab Sirul Asror. Itu setelah beliau digoda oleh iblis yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Oleh karena beliau itu membawa asror, akhirnya lenyaplah. Allah melenyapkan iblis dalam pandangan beliaunya. Akhirnya beliau menulis kitab namanya Sirul Asror. Bapak Ibu hadirin, jadi saya sendiri memang ya kadang-kadang ya mikir Pak, bagaimana saya ini menghadapi saudara saya yang masih Islam, ataukah sudah iman, belum ihsan, ataukah sudah ihsan. Tapi yang jelas kami akan bersikap searif mungkin, artinya mohon maaf, dari kacamata dua inilah yang selalu kami pakai. Miturut orang abid gak salah, tapi miturut orang arif isih salah. Lha ngeten ndak? Miturut salik iku karena proses ya gak salah. Miturut arif iku isih salah. Lho ngoten niki. Sing gak salah blas cuman Allah. Jadi menungso iku gak punya hak untuk menghukumi iki salah, iki bener. Yang berhak menghukumi iki bener, iki salah, iki sesat, iki enggak cuman Allah. Makanya diberikan ilmunya untuk bisa ada pandangan. Dengan pandangan itu akhirnya bisa membedakan antara satu dengan dua. Oleh karena kita dulu memang prosesnya seperti itu Pak. Artinya kita itu sebelum mengenal Allah ya lewat namanya dulu. Namanya, lalu sifatnya, lalu zatnya, lalu wujudnya. Jadi siapapun panjenengan, apapun inisiatif atau kaidah jenengan, saya tidak ujuk-ujuk langsung menyalahkan, enggak. Karena semua orang itu porsinya, kelasnya masing-masing. Tidak bisa kita langsung membastis itu salah, itu salah, susah. Dia pun juga enggak mungkin merasa bersalah. Walaupun kelihatan salah, tetap dia tidak mengakui salah karena merasa benar. Ngoten lho. Nggih nyun sewu. Inilah terjadinya bentrok itu di situ. Sing sini merasa benar, sing sini juga merasa benar. Sing sini Allahu Akbar, sing sono Allahu Akbar. Wis endi? Tengah-tengah sing benjut. Lho ngoten lho. Nggih. Nggih. Terus pundi pengurus panitia monggo. Sudah Pak? Sudah cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang sudah Allah berikan pada malam hari ini sesuai dengan porsi pengetahuan jenengan masing-masing. Oke lah, jenengan jangan berputus asa jikalau Allah masih menghendaki kita belum paham. Mohon maaf, jangan sampai berputus asa. Yang jelas mudah-mudahan ilmu yang sudah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini semoga menjadi ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan juga terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.